Halo semua, kembali lagi bersama saya di tutorial pertama di Doya Tembakut. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat suatu project, yaitu cek kata. Nah, sebelum kita mulai pada penjelasan, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman, supaya apa yang kalian tahu, teman-teman kalian juga tahu. Jangan lupa untuk menekan tombol loncengnya, supaya kalian mendapatkan info terupdate dari saya. Baik, langsung lanjut. Untuk yang pertama, yaitu adalah pengenalan ya. Halo semua. Nah, project yang akan pada kesempatan kali ini adalah cek kata. Project ini dibuat dengan menggunakan Lumen dan React.js. Nah, apa sih Lumen? Apa sih React.js? Oke, kita cek ya teman-teman. Yang pertama adalah Lumen, dan yang selanjutnya adalah React.js. React.js. Oke. Nah, Lumen itu merupakan Fast Micro Framework by Laravel. Jadi dia tuh versi ringannya dari Laravel, seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini itu terdapat benchmark breaking speednya yang membandingkan antara Silex, Slim3, dan Lumen. Nah, jadi request per second yang didapatkan oleh Lumen yaitu 1900 request per detiknya. Wah, bagus kan ya. Nah, untuk itu pada aplikasi cek kata ini saya menggunakan Lumen sebagai micro frameworknya. Kemudian untuk front end di sini saya menggunakan React.js, yang mana React ini merupakan JavaScript library yang digunakan untuk membuat sebuah UI atau user interface, seperti itu teman-teman ya. Oke, langsung saja lanjut ke fitur. Nah, di sini terdapat beberapa fitur yang akan dibuat pada project ini. Dan caranya terdapat validator, calculate time, tokenize, steamer, Levenstein distance, MySQL database, dan Sohin. Oh ya teman-teman, saya lupa mengingatkan bahwa di video ini itu akan dibagi menjadi 3 sesi. Yang mana pada sesi pertama itu adalah pengenalan, yang sesi kedua yaitu membuat backend dengan menggunakan Lumen tadi ya teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah kita akan membuat UI-nya dengan menggunakan React.js tadi. Nah, oke, kita lanjut. Jadi siapkan nyali ya kawan-kawan, karena kalian akan mendapatkan ilmu yang baru nih. Oke, pertama adalah validator. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, validasi adalah pengesahan, pengujian kebenaran atas sesuatu. Nah, itu validasi. Jadi nanti kita bisa menggunakan validasi ini di React.js-nya seperti gini. Misal apakah katanya udah ada atau masih kosong nih. Nah, itu merupakan validator seperti itu teman-teman ya. Kemudian ada calculate time. Nah, calculate time ini adalah menghitung waktu yang diperlukan ketika kita menjalankan program cek kata kita, seperti itu, sehingga kita bisa mengetahui durasi dalam pengecekan kata tersebut, seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ada tokenize. Nih, apa sih tokenize itu? Jadi tokenizing itu digunakan untuk memisahkan deretan kata yang ada dalam kalimat, paragraf, atau halaman menjadi token atau potongan-potongan kata tunggal. Berikut ya contohnya seperti dia sedang menulis. Nah, jadi dia bisa menjadi kata dia, kata sedang, kata menulis. Nah, seperti itu. Nah, selain itu tokenize juga berfungsi untuk membuang tanda baca selain huruf A sampai Z. Contohnya titik, koma, tanda seru, tanda tanya, seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya ada fitur steamer. Nah, steamer itu apa sih? Nah, jadi steamer itu menghilangkan suatu imbuhan kata seperti seperti itu ya. Misal memakan. Nah, itu kan ada sama kan. Nah, jadi kita ambil untuk kata dasarnya yaitu makan, seperti itu teman-teman. Jadi steamer ini berfungsi untuk menghilangkan suatu hubungan dalam suatu kata untuk menemukan kata dasarnya, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah algoritma Levenstein distance. Nah, algoritma ini pada teori informasi dan ilmu komputer, Levenstein distance merupakan matriks untuk mengukur nilai jumlah perbedaan antara dua string, yaitu string sumber dan string target, seperti itu. Nah, di sini sumber kita definisi sebagai S dan string target adalah T. Nilai Levenstein distance antara dua kata merupakan nilai minimum dari pengeditan single karakter, yaitu insertion, deletion, maupun substitution. Seperti itu.
membutuhkan perubahan pada salah satu kata. Cara Levenshtein diperoleh dengan mencari cara termudah untuk mengubah suatu string. Nah, misal nih kita menulis suatu kata dan di dalamnya itu terdapat typo. Nah, apa sih aksi yang akan dilakukan? Seperti itu teman-teman ya. Nah, untuk database-nya sendiri di sini saya menggunakan MySQL database. Jadi bagi yang belum tahu apa sih MySQL database itu, MySQL adalah sistem manajemen database relational open source ya. Dia merupakan RDBMS dengan klien server model seperti itu. Sedangkan RDBMS merupakan software untuk membuat dan mengolah database berdasarkan pada model relasional. Seperti itu teman-teman ya. Oke, mungkin untuk pengenalannya sekian dulu dari saya dan salam ngoding.